Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Mari kita mau bersyukur dan bersuka cita. Sebab Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok yang penuh dengan pengharapan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita. Sebab Yesus bangkit dan sudah memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Pagi ini kami bersyukur dan bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Kuasa kebangkitan-Mu memulihkan keadaan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, kami mau memuji Engkau, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau-lah satu-satunya Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan dengan sungguh-sungguh, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di
hadirat Tuhan. Mari agungkan dan tinggikan namanya. Besarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup. Dia sudah bangkit pagi hari ini. Mari agungkan Dia. Muliakan, besarkan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Engkau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Katakan besar Allahku. Besar, lambaikan tanganmu saudaraku. Allahku, katakan, nyanyikan besar. Engkau besar Tuhan. Allahku, selamanya besar. Amin. Dan ajaib, amin. Yesusku, katakan layak disembah. Tuhan, kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Muliakanlah namanya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya
satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, kalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Oh haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin, haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, sebab Dia Bapa yang setia, yang selalu menyertai kita. Mari kita buka hati dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia,
sembah Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya Dia ada di setiap rumah kita. Kuasa kebangkitan yang bekerja atas kita. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Lewat kuasa kebangkitannya yang luar biasa, pemulihan terjadi. Mari angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sembahlah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, karya-Mu yang luar biasa bekerja atas kami. Kami yang mengalami apapun juga dibangkitkan bersama kebangkitan-Mu yang luar biasa. Kami siap terima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja bukan hanya di gereja. Di setiap rumah kami, pekerjaan-Mu yang luar biasa sedang terjadi bagi kami. Yang sedang membuka hati bagi pekerjaan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, sampaikan apa yang perlu untuk kami tahu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Dan saya percaya Yesus yang bangkit pasti juga sudah membangkitkan setiap saudara. Saya terus berdoa supaya penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan yang ajaib itu terus melingkupi setiap jemaat, setiap saudara di rumah masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan terus bekerja dan yakin bahwa kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya ada di gereja, tapi sedang masuk dan bekerja atas setiap rumah saudara. Di tempat saudara berada, di rumah masing-masing, kuasa kebangkitan Kristus juga sedang bekerja secara luar biasa. Mari kita buka hati kita dengan sepenuh hati, percaya bahwa Yesus sedang melawat setiap kita. Kita mendengar satu firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus yang ajaib dan luar biasa, yang sanggup melepaskan, memberkati, memulihkan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan, kesukaran apapun juga, bersama dengan Yesus yang bangkit, kemenangan yang besar pasti menjadi milik kita. Kita buka firman Tuhan sama-sama dalam Markus 16, ayat 1 sampai ayat keempat saja. Nanti saudara bisa melanjutkan di rumah masing-masing pembacaan ini dengan lebih komplit. Markus 16, 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Terus, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lanjut, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin. Saudara sekalian, peristiwa Paskah atau momen Paskah adalah sebuah peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya, anak-anak Tuhan. Karena kita memperingati tentang kebangkitan Kristus dari kematiannya. Semua orang di muka bumi, siapapun mereka, ya, para nabi, rasul, agamawan, orang kaya, orang yang luar biasa, orang sakti sekalipun, saudara sekalian, para bintang film, bangsawan, berdarah biru, mereka mati dan tidak bangkit. Tapi Yesus berbeda, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, kemudian
Dia akan datang lagi pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi dia, yang menantikan kedatangannya. Di sini kita melihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia, tapi dia Allah yang besar, pemilik hidup setiap kita. Fondasi kekristenan justru terletak kepada Kristus yang bangkit, bukan Kristus yang mati. Bisa dipikirkan, dibandingkan, dicerna oleh setiap kita, apa yang terjadi kalau Yesus mati dan tidak bangkit, saudara. Sia-sialah iman kita, kesungguhan kita, pengorbanan kita, kasih kita kepada Tuhan, pengorbanan kita, janji-janji Tuhan, itu semuanya tidak berguna kalau Yesus mati dan tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Yesus mati dan bangkit. Semua pengorbanan kita, iman kita, kesungguhan kita, kasih kita, janjinya itu pasti menjadi nyata. Saudara sekalian, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang sudah mengalahkan iblis, kematian dan maut. Satu hal yang luar biasa. Kita pun juga, saudara sekalian, oleh karena kebangkitan Kristus, semua persoalan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit, ketakutan, kecemasan kita, anxiety kita, problem kita menjadi ringan dan mudah untuk kita selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk kita. Semuanya bisa kita selesaikan dengan luar biasa. Tidak ada masalah yang terlalu besar dan berat yang tidak bisa kita selesaikan di dalam Kristus yang sudah bangkit untuk setiap kita. Satu hal yang luar biasa, Paskah, kebangkitan Kristus. Yesus bangkit dengan kuasa kebangkitannya, dibangkitkan oleh Bapa Surgawi, saudara sekalian. Kita pun juga hari ini, pagi ini, saat ini, kita juga bangkit bersama Yesus dengan kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Setiap saudara, Bapak, Ibu di rumah sekalian yang ada di tempat masing-masing saat ini. Ya, saudara pun bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Engkau bisa mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan persoalan masalah apapun, hidup berkemenangan di dalam Kristus yang sudah juga membangkitkan setiap kita. Tetapi persoalannya, sebuah pertanyaan yang sangat krusial adalah, apakah memang benar setiap orang Kristen mengalami sebuah kuasa kebangkitan? Tidak semua orang Kristen mengalami kuasa kebangkitannya. Hanya orang-orang tertentu yang seperti Tuhan mau, Tuhan inginkan dan berjalan seperti kehendaknya yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Siapa mereka? Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah yang pertama, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan pada waktu pagi. Mengutamakan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mencari wajah Tuhan pada waktu pagi. Mereka yang akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita baca bersama-sama dalam Markus 16 ayat yang kedua. Markus 16 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Alkitab mencatat, berbicara dengan jelas. Pada minggu itu pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, murid-murid Yesus, siapa mereka, saudara? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur Yesus. Mereka mencari Tuhan. Mereka datang ke kubur Kristus, kubur Yesus untuk meminyaki, merempahi, meminyaki mayat Yesus dengan mur dan gaharu, saudara sekalian. Orang-orang yang seperti inilah yang mencari Tuhan pada pagi harilah, yang akan melihat dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali, saudara sekalian, mengalami berita besar, berita sukacita.
Ketika masuk dalam kubur tersebut, murid Yesus kaget, saudara sekalian. Para wanita ini terkejut karena Yesus sudah tidak ada di situ. Yang ada justru ada seorang muda, orang muda yang berjubah putih, berkilau-kilauan dalam ayat yang lain. Dan dia berkata, dan dia juga sedang duduk di sebelah kanan tempat pembaringan Yesus ditempatkan. Orang muda itu, malaikat itu mengatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada lagi di sini. Kalau boleh saya lanjutkan, ia lebih dulu mendahului engkau ke Galilea. Saudara sekalian, satu peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Kita melihat satu hal yang menarik. Kita percaya kalau kita mencari Tuhan pada waktu pagi, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencintai, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, saudara, percayalah kuasa kebangkitan Kristus akan mengalir dalam hidup kita. Kita bisa mengalahkan iblis, kita bisa mengalahkan maut dan kematian, kita bisa mengalahkan apapun persoalan kita. Kita menjadi orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan, keajaiban dan berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Sangat menarik dalam firman Tuhan. Pemazmur yang luar biasa. Dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, kita lihat dengan jelas Mazmur 5 ayat yang keempat. Dikatakan jelas, kita baca sama-sama 2-3. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dia seorang raja yang luar biasa, raja besar yang berkemenangan, seorang worshiper yang diurapi Tuhan. Dan dia mengatakan dengan jelas, saudara, setiap pagi pada waktu pagi dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dilakukan? Dia berseru, dia mencari wajah Tuhan. Dia mengatur persembahan, artinya dia datang kepada Tuhan, mengatur semuanya dengan sempurna, dengan perfect. Bukan sekedar datang menyembah Tuhan, tapi dia mengatur persembahan. Dia atur penyembahannya. Dia mengatur semua kehadirannya, mencari wajah Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Dan dia menunggu-nunggu, yang menunjukkan dia lapar dan haus akan Tuhan. Satu hal yang menarik hari ini, pagi ini, lewat pemazmur ini, saudara. Bagaimana kita melihat satu hal yang sangat menarik. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia berseru pada waktu pagi, cry out, berseru kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik, dengan sikap yang terbaik, dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan katakan dalam satu ayat yang lain, sungguh hatinya berkenan kepadaku. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh, kita bisa melakukan seperti Daud, saudara. Ya, kita berseru kepada Tuhan pada waktu pagi hari. Kita mengatur persembahan bagi Tuhan. Kita menunggu-nunggu, sungguh hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang pasti, Tuhan pasti menjawab doa kita. Dan lebih pasti lagi, saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi hari adalah sebuah awal kehidupan. Kalau kita mengawali setiap hari dengan benar, tepat, dan menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sepenuh hati, sepanjang hari itu penuh dengan sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, dan kekuatan. Kalau saya ibaratkan pagi hari, saudara, sebagai suatu fondasi sebuah bangunan, kita boleh punya bangunan yang megah, yang mewah, yang mahal dengan keramik, dengan marmer yang mewah dan mahal. Bangunan yang artistik dan estetik, saudara sekalian. Tetapi kalau fondasinya tidak kuat, tidak tepat, apa yang terjadi? Gampang roboh ketika badai angin
banjir datang, bangunan yang megah dan mewah itu akan roboh dan hancur. Tetapi kalau bangunan itu memiliki sebuah fondasi yang sangat kuat dan baik, serangan persoalan, serangan badai apapun juga, air, banjir boleh datang. Tapi bangunan itu tetap kuat, kokoh, berdiri. Tidak akan bergeming menghadapi apapun juga. Begitu pula kalau setiap hari, setiap pagi, kita mengawali bersama dengan Tuhan Yesus, mencari wajahnya, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Percayalah, sebuah fondasi yang luar biasa sedang kita letakkan, kita lakukan. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita akan kuat menghadapi kondisi saat ini, hari-hari ini yang mencemaskan, menakutkan, membimbangkan kita. Begitu banyak tekanan, intimidasi, problem, ketakutan dari efek corona ini. Bukan hanya takut dengan coronanya, tapi aspek yang ditimbulkan oleh virus ini, saudara sekalian. Begitu banyak orang mengalami sebuah ketakutan tentang bisnis hidup mereka dan pemasukan mereka. Tetapi satu hal, kalau setiap pagi kita berseru kepada Tuhan seperti Daud, mengatur persembahan, menunggu-nunggu Tuhan. Kita berteriak kepada Yesus, kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kekuatan yang luar biasa pasti terjadi. Bangun pagi, cari wajahnya, nomor satukan Tuhan. Percayalah, seruan kita, doa kita sampai kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu hal saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus akan terjadi dalam hidup kita. Ya, Martin Luther seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang tokoh reformasi, reformator gereja, sempat terintimidasi, ditekan oleh banyak pihak karena kebenaran firman disampaikan bertentangan dengan doktrin gereja pada saat itu. Tapi dia tidak mundur, dia tetap kuat, tetap berani, saudara. Dan akhirnya dia memenangkan kondisi yang mengintimidasi dia, menyudutkan, mengacaukan kehidupannya. Dia kuat, dia menang. Jadi seorang bapak Kristen yang luar biasa, bapak gereja yang luar biasa. Seorang teman yang memberi kesaksian. Apa yang menjadikan Martin Luther kuat, hebat, tetap terus tegak berdiri, tidak mundur dan menang menghadapi tekanan intimidasi apapun juga. Ternyata setiap pagi jam 4 pagi Martin Luther berdoa mencari wajah Tuhan. Rahasia kekuatannya luar biasa. Saudara sekalian, poin yang pertama, kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hal yang pertama yang harus kita lakukan, mencari Tuhan pada waktu pagi. Utamakan Dia, temukan Dia di waktu pagi. Percaya, kuasa kebangkitannya terjadi. Engkau bisa mengalahkan iblis, kematian dan maut, mengalahkan apapun yang sedang terjadi, dan kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Yang kedua, saudara, aspek yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita bukan hanya sekedar beriman. Iman itu harus, tapi miliki iman yang bertindak, yang melangkah, bukan iman yang pasif. Iman yang bergerak, yang aktif, yang dinamis. Iman yang progresif. Iman yang mati, iman yang diam itu iman yang mati, yang tidak bergerak. Tapi iman yang hidup itu iman yang melangkah. Para murid ini, saudara sekalian, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sebab mereka melangkah dengan iman, bukan hanya beriman, tapi melangkah dengan imannya, sehingga kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup mereka. Kita lihat sama-sama Markus 16, ayat 3 dan 4. Markus 16, 3 dan 4. Kita baca sama-sama, 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mereka bercengkrama. Para wanita murid Yesus bercengkrama berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara sekalian,
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Melihat dengan jelas dan nyata, batu penutup kubur itu yang memang bukan besar loh. Memang amat sangat besar, memang sangat besar. Itu sudah terguling. Satu hal yang menarik, para wanita itu terus bergerak melangkah ke kubur Kristus. Saudara sekalian, walaupun mereka tahu persis ada batu besar yang menutup kubur Yesus. Mereka juga sadar dan mengerti dan mengetahui dengan jelas, saudara, mereka tidak mungkin bisa menggeser batu yang sangat besar tersebut. Mereka juga sadar dan tidak tahu mereka apa yang mereka harus lakukan, saudara sekalian. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mereka terus bergerak dan berjalan dan percaya bahwa nanti pasti Tuhan pasti menolong kami. Batu itu pasti akan terbuka, akan tersingkir walaupun mereka tidak tahu jelas bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Dan memang kita tidak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong, memberikan buka jalan kepada kita, saudara. Mereka terus berjalan, mereka percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan Allah mulai bekerja, mujizat terjadi ketika mereka melangkah dengan iman terus berjalan bergerak ke arah kubur Kristus. Sekalipun mereka tahu ada batu yang sangat besar yang tidak mungkin mereka geser, saudara sekalian. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan batu tersebut. Tapi terus melangkah, mujizat terjadi. Ketika mereka berjalan lebih dekat lagi, mereka melihat sebuah hal yang luar biasa. Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Satu statement saya yang penting, saudara. Keberanian untuk melangkah dengan iman adalah kunci dan awal sebuah mujizat dan keajaiban. Kalau hanya beriman saja tidak cukup. Melangkah dengan iman. Iman yang aktif, yang hidup, yang dinamis, yang progresif. Menghadirkan mujizat dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, marilah kalau kita ingin mengalami sebuah lawatan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus kita bekerja dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang percaya, yang beriman. Tapi sekaligus orang Kristen yang berjalan bergerak dan melakukan, saudara sekalian, iman kita dengan aktif. Sangat menarik sekali. Malaikat dari surga menggulingkan batu yang sangat besar itu. Itu bukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan Yesus keluar dari kubur tersebut. Tidak. Karena Yesus sudah bangkit dengan kuasa kebangkitannya. Dengan tubuh kemuliaannya. Dia gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang bisa disentuh. Ya, oleh Thomas, tubuh yang bisa, saudara sekalian, masuk sebuah ruangan di tengah-tengah murid-murid yang sedang ketakutan melewati ruangan menembus, dan dia juga bisa menembus gunung batu tersebut, kuburan tersebut. Tubuh kemuliaan ada pada Yesus. Dia sudah bangkit. Jadi batu yang besar itu dibuka, digeser, digulingkan bukan supaya Yesus keluar, tidak. Tapi supaya para wanita, para murid ini bisa masuk ke kubur Yesus dan melihat kuasa kebangkitan Yesus. Yesus tidak ada lagi di situ, saudara. Yesus mati dan sudah bangkit. Dan satu ketika orang-orang hidup yang percaya, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan. Satu ketika oleh Kristus yang sudah bangkit dari kematiannya. Mereka mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara. Walaupun di depan mereka ada batu yang besar, mereka terus berjalan bergerak dan masuk ke kubur itu. Di situ mereka melihat dan menemukan sebuah fakta. Kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan Kristus sudah terjadi dalam hidup mereka. Karena mereka melangkah, bukan hanya percaya dan beriman. Saudara dikasih Tuhan, sangat menarik. Saya sempat baca satu peristiwa di sini. Ketika bangsa Israel harus masuk ke Kanaan, negeri limpah dengan air susu dan madu, saudara.
Mereka dihadang oleh sungai Yordan yang meluap deras dan sangat dalam. Tapi mereka tetap harus melewati sungai Yordan tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena memang Tuhan tahu persis, karena mereka harus segera menyeberang, karena waktu itu adalah musim menuai. Sehingga waktu mereka menyeberang pada saat itu mereka bisa menikmati makanan di Kanaan. Tapi kalau bisa menunggu 3 bulan kemudian, musim menuai itu sudah berlalu. Sementara saudara sekalian, mana surgawi itu sudah tidak lagi turun dari sorga. Satu hal, mereka taat dengan perintah Tuhan Yesus lewat Yosua. Yosua mengatakan, para imam di depan, pengangkat tabut perjanjian di depan, yaitu para imam yang ditempatkan untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan, untuk pertama di depan dan masuk ke sungai Yordan tersebut. Sebetulnya berpikir, ini gimana caranya? Sungai Yordan sedang meluap, arusnya deras dan dalam. Bagaimana bisa melewati kondisi posisi yang gak masuk akal? Tuhan tuh gak masuk akal, kadang-kadang sekalian. Tapi mereka taat. Para imam pengangkat tabut perjanjian mencelupkan kakinya di tepi sungai tersebut, sungai Yordan. Terjadi peristiwa keajaiban mujizat yang luar biasa. Ya saudara, sungai Yordan itu terbelah menjadi 2, sebak menjadi 2. Airnya berhenti mengalir. Ada tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan. Dan Yosua, bangsa Israel melewati tanah kering itu. Sampai menyeberang dan akhirnya setelah semuanya selesai, sungai itu tertutup kembali. Saudara sekalian, kalau mereka diam dan tidak melakukan apa-apa, tidak terjadi mujizat. Ya, kita datang kepada Tuhan, berdoa, berdiam, dengar suara Tuhan dan lakukan sesuatu. Maka mujizat keajaiban Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, kalau menghadapi batu besar di depan saudara, ada sungai Yordan di depan saudara, lakukan saudara sekalian, tetap percaya. Kalau Tuhan memerintahkan berbicara kepada kita, walaupun seringkali di luar pemikiran rasio kita, melangkah dengan iman, percayalah, keberanian melangkah dengan iman adalah awal sebuah mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita percaya Kristus bangkit untuk kita. Tapi satu hal, kalau kita menginginkan lawatan Tuhan, kuasa kebangkitan menjadi milik kita, jadilah orang Kristen yang percaya, yang beriman dan melangkah dengan iman. Iman yang dinamis, yang aktif, iman yang progresif akan menghasilkan mujizat dan keajaiban yang luar biasa. 2 hal saya kemukakan pada pagi Paskah ini. Kalau engkau ingin mengalami, saudara sekalian, kuasa kebangkitan Yesus, yang pertama, ya, carilah Tuhan pada waktu pagi. Cari wajahnya, nomor 1kan dia, prioritaskan dia. Cintai dia, lakukan yang Tuhan mau. Cari dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Dan yang kedua, saudara sekalian, melangkah dengan iman. Percaya melangkah dengan iman. Maka kuasa kebangkitan Kristus pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini ada begitu banyak ketakutan, kecemasan, persoalan dan masalah yang mungkin saudara sedang hadapi. Tapi percayalah, kuasa kebangkitan Kristus sanggup membangkitkan, melepaskan kita. Mujizat kuasa Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Percayalah, Tuhan terus menolong saudara sampai semua menjadi pulih kembali. Karena percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Percaya yang terbaik sedang menanti di depan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Sebab dia hidup dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Amin, haleluya, dengan percaya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok.
jadi berarti sebab dia. Lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Sebab dia yang percaya bahwa dia bangkit, dia hidup. Angkat suaramu dengan sepenuh hati. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia Lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Sebab dia hidup sepenuh hati. Oh, haleluya. Percaya Tuhan bangkit. Tuhan hidup bagi kita. Kuasanya bekerja. Aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. hidup jadi Yes. berarti Sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib luar biasa. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Yesus yang bangkit dan hidup bagi kami. Pagi ini kami percaya kuasa kebangkitan-Mu bekerja. Amin. Apapun masalah, persoalan, ketakutan setiap jemaat, setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengangkatnya. Amin. Melalui kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa. Kami bisa mengalahkan iblis, Amin. mengalahkan kematian dan maut, persoalan, masalah, apapun yang terjadi Tuhan setia. Selama ini Tuhan pelihara kami. Kami yakin percaya corona dan apapun juga tidak bisa mengambil kesetiaan, kebaikan Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya kebangkitan Tuhan membangkitkan jemaat, memulihkan jemaat, memberkati jemaat. Kami percaya bersama dengan Tuhan hari esok yang lebih baik pasti menjalin milik kami. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan secara khusus usaha pekerjaan mereka. Di tengah kondisi yang sangat tidak menentu ini Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Amin. Dengan cara yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan. Amin. Tuhan tidak terbatas, Tuhan transenden melewati apapun juga. Kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap jemaat. Kami percaya Tuhan apapun masalah mereka, kecemasan, ketakutan mereka, angkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyelesaikannya. Engkau selalu menyelesaikan, mengalahkan maut yang lebih dari apapun juga. Engkau juga sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Tuhan. Sekarang Tuhan bersama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat masing-masing di gereja ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk bangsa negara kami. Tuhan, biar belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan terjadi. Ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami supaya kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, pengampunan-Mu turun atas bangsa kami. Turun atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun masalah badai ini pasti berlalu. Sebab Tuhan kami lebih besar dari apapun juga. Kami serahkan Tuhan orang-orang yang susah hari-hari ini. Kehilangan pekerjaan, pemasukan. Khususnya mereka pekerja harian Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Peliharakan mereka, berkati mereka Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka juga dalam milik Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biar lewat peristiwa ini mereka juga bisa mendekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati bangsa negara kami, berkati presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan. Kami serahkan dengan jajarannya untuk memberikan hikmat, akal budi, pemikiran, keputusan yang terbaik. Semua yang dia keluarkan itu berasal daripada Tuhan. Keputusan yang terjadi itu berasal daripada Tuhan. Kuatkan hatinya, hiburkan hatinya. Kami tahu Pak Presiden juga sedang susah. Para menteri dan orang-orang dekat juga susah untuk bangsa ini Tuhan. Berdoa kuatkan mereka, juga ada serangan kiri kanan. Biar mereka terus teguh Tuhan, memandang Tuhan. Percaya Tuhan bahwa mereka juga akan pasti ditolong Tuhan. Berikan kecanggupan yang istimewa, pemikiran yang cerdas Tuhan. Yang berasal daripada Engkau Tuhan. Tolong pemerintahan kami supaya memberikan Tuhan langkah-langkah yang paling tepat sehingga pandemi ini boleh segera berlalu, badai ini segera berlalu, semua menjadi normal kembali dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami sekali lagi yang kami serahkan dan kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu Tuhan. Dan biar Tuhan kemurahan, kemuliaan Tuhan muncul
Orang boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya sebentar kami akan selesaikan ibadah ini. Tapi berkat kebangkitan Tuhan, terus bekerja memenuhi setiap jemaat di rumah masing-masing, memberkati hamba-hamba Tuhan di gereja ini Tuhan, memberkati mereka, menguatkan mereka, menyehatkan setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat sehat, semuanya kuat karena berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah bangkit bagi kami. Nah sekarang Tuhan kami mengangkat tangan bersama-sama untuk terima berkat Tuhan yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang besar, berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Terimalah saudara sekalian semua kasihnya, cintanya yang dahsyat dan luar biasa dari Allah Anak. Nah, terimalah persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati dipulihkan katakan amin. Puji nama Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.